Nah, gereja Pentakosta juga. Bedanya gitu. Ya, lanjut, Sion. Kayaknya aku mau tanya tentang ini apa? 10 hukum Taurat itu lah Kak. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu loh. Ya, terus? Kalau yang saya lihat itu kenapa ya di puji syukur Katolik yang 10 hukum Taurat itu kok pas yang pertamanya berubah itu alasan kuatnya apa sehingga berubah tuh? Alasan kuatnya adalah orang-orang Protestan juga masih menggunakan dari yang dituliskan sama dua tokoh penting untuk membuat 10, merunutkan 10 perintah Allah. Itu Agustinus dengan apa, siapa lagi Pio satunya? Regen. Origen, begitu. Jadi ada dua, Agustinus dan Origen, sedangkan kami menggunakannya Agustinus. Nah, ini juga untuk ilmu baru ya, untuk teman-teman Protestan. 10 perintah itu dirunutkan atau diangkakan itu oleh dua bapak gereja kita. Dari Katolik loh ya. Yaitu siapa? Agustinus dengan Origenes. Ya, walaupun Origenes bukan bapak gereja ini ya, gitu. Tapi salah satu tokoh gitu yang merunutkan itu. Nah, kami menggunakan dari Agustinus. Itu. Begitu, Sion. Berarti Kalau kalau saudara bertanya kok ada perubahan, itu tidak berubah, Bang. Justru itu merangkum berhala di perjanjian baru dan perjanjian lama. oh iya Bang, aku ya mungkin itu maksudnya Abang, mungkin yang aku lihat tuh gini Bang. Kalau yang di puji syukur itu kan tulisannya yang pertama itu kan jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu gitu kan. Ya, berhala itu apakah hanya patung yang dijadikan Tuhan, Pak? Sabar Menurut Bang, perjanjian baru. kan yang poin pertama di Katolik ke Bang gitu lah. Iya, saya jelaskan ke Bapak bahwa itu merangkum perjanjian baru, Pak. Oh gitu. Sekarang saya tanya, di perjanjian baru itu berhala apa kata Rasul Paulus? Enggak, maksudnya saya begini, aku kan pengen tanya di Sudah Katolik. dijawab, Pak. Yang Bapak tanya itu karena ada dua yang memberi nomor. Ya berarti maksudnya yang di Kalian menggunakan yang punya Origen, kami menggunakan yang Agustinus. ya aku ngerti kalau Abang ngomong begitu. Maksudnya gini Bang. Kan poin yang aku udah bacakan itu tadi versi puji syukur Katolik kan gitu. Iya, versi puji syukur itu merangkum perjanjian baru, Pak. Makanya ditulis berhala di bagian pertama itu. Iya, maksudnya saya begini, apa saya yang salah apa gimana ya, maksudnya kan gini. Kalau menurut versi Katolik begitu, kalau kita yang Protestan biasanya kita tuh urut-urutannya itu kan kita sesuaikan sama yang isi Alkitab gitu. Kalau yang isi Alkitab kan beda sama punya Abang tadi. Kalau Beda yang di mana, Pak? Coba Bapak tunjukkan pada saya bahwa yang punya Protestan itu adalah sesuai dengan ayat-ayat itu. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada nomor-nomornya di Alkitab nggak, Pak, itu, Pak? kalau nomor satu runut begitu nggak ada, dia kan dari ayat satu itu kan Saya sudah beritahukan. Itu yang memberi nomor dua orang Bapak gereja, Pak. Itu nggak ada nomor di Alkitab itu, Pak. Yang memberi nomor itu Bapak gereja, Pak. oh, berarti beda ya gitu ya antara Katolik Protestan gitu ya. Karena Protestan tidak memasukkan berhala di perjanjian baru, Pak. Tapi Coba, ini kan saya tanya Bapak, berhala di perjanjian baru apa? ini nggak ada kaitannya berhala sama perjanjian baru. Udah saya tanya dulu. Ini Bapak kan kan ngotot nih, persis tertulis di ayat itu seperti kata-kata itu. Berarti di situ hanya digunakan berhala konteks perjanjian lama. Sekarang saya tanya, berhala perjanjian baru apa? Uang, Pak. Harta benda, Pak. Jam Rolex, Pak. Perpuluhan, Pak. Itu. bukan Itu gitu. berhala itu. Maksudnya gini Bang. Memperkaya diri. Mamon. Memang Abang juga punya perjanjian lama. Tolong waktu bentar lah Bang. Kalau Abang juga punya perjanjian lama kan harusnya kan kita kan sama-sama pakai Alkitab gitu. Kalau punya Alkitabnya beda, Pak. di Alkitab Punya kamu kan sudah dibuang 7. Sudah jangan dilabeli jerami 4 kitab perjanjian baru oleh Martin Luther. ya biarlah aku ngomong dulu lah Bang. Loh, saya jelaskan ke abang lah. Kalau menyamakan ya beda lah. Iya, iya gitu. Maksudnya aku jelaskan poin Abang yang
versi Katolik itu Sudah dijelaskan Pak Sion, kami menggunakan dari Agustinus. Urutan-urutan itu dibuat oleh Agustinus. Kalau ditanya kenapa Diulang-ulang. begini, memang orang-orang Yahudi pun tidak merunutkan 10 perintah. Begitu. Dan membuat ini disebut 10, itu dari siapa? Gereja Katolik. Yang membuat judulnya, perikopnya siapa? Uskup dari Gereja Katolik, Pak Sion. Orang Katolik yang Itu membuat loh. itu. Kalian kan Iya. hanya pakai doang. Kalau mau plek-ketiplek di dalam kitab suci, kita hitung dari ayat kedua sampai ayat yang ke 17 itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. berarti kalau di Alkitab Abang Begitu. Kalau dibikin kayak sesuai dengan plek-ketiplek di sini ya 16. Tapi karena yang membuat kata 10 di sini, 10 perintah di sini, itu uskup Katolik merujuk dari siapa? Uskup kami, Santo Agustinus. Jadi 10 perintah dirunutkan gitu loh, dijadikan satu. Mana satu perintah yang memang berkorelasi. Dilihat, akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung sampai di ayat kelima. Sampai di ayat ke-6 tuh. Oh, berarti di sini merujuk kepada Allah tidak mau ada ilah lain, ada atau berhala lain yang di hadapannya. Makanya di pertama dikatakan apa? Jangan ada berhala kan? Itu yang tadi kita lihat. Oh, ternyata ada perintahnya ini loh. Perintah pertamanya ini, baru nanti ada perintah berikutnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, seterusnya sampai 10. Itu dirunutkan oleh siapa? Dua tokoh besar tadi, Agustinus dengan Origenes atau Origens. Origenes dengan Santo Agustinus yang membuatnya 10 perintah jadinya. Nah, uskup ketika membaca tulisan dari Origenes dan juga Santo Agustinus akhirnya membuat perikop ke 10 firman. Begitu. Karena memang ada di penyebutan. Nah, ada Protestan yang ngomong seperti ini. Kan ada di beberapa surat, beberapa ayat di kitab-kitab perjanjian lama memang tertulis kok ke 10 firman. Iya, dikatakan ke 10 firman, tapi itu dari mana doktrinnya pertama kali? Kalau bukan dari gereja yang menyatakan itu 10 perintah, sehingga dalam penerjemahannya memang harus mengikuti dari gereja. Emangnya Yahudi menyebutkan 10 perintah itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Di dalam liturgi, bahkan di dalam pembacaan sinagoga. Never. Hanya gereja Katolik yang menyatakan ini 10 perintah, ini dirunutkan, ini dilihat. Kalau mau dikatakan harus plek-ketiplek dong Mina loh. Kalau plek-ketiplek ya 16 ayat dong, 16 perintah dong. Begitu. Begitu ya Pak ya, Pak Sion, paham ya? Biar bisa tahu nih sejarahnya kenapa disebut ke 10 firman, siapa yang membuatnya dan ini perikopnya ini 10 perintah ini diambil dari mana? Oh, ternyata dari pemahaman Katolik, dari uskup Katolik yang disahkan oleh Paus Katolik. Sehingga sebenarnya kami Protestan ini masih menggunakan apa yang sudah dibuat sama gereja Katolik. That's it. Clear. Yang memberikan ayat dan pasal itu uskup Melanchthon, Pak. Sebelumnya nggak ada ayat sama pasal itu. Jadi kalau Bapak mau ngomong, oh itu kan ayatnya begini. Sebelum itu nggak ada ayat, nggak ada pasal. Di abad ke-15, uskup Melanchthon dari Inggris yang kasih. Jadi kalau tidak tahu sejarah, ya Stephen Langton namanya, Stephen Langton. Uskup Stephen Langton itu yang memberikan pasal, memberikan nomor, ya nomor pasal atau ayat itu yang memberikan. Jadi Protestan itu tidak tahu sejarah, ngomong seenaknya. Dan Kardinal Hugo, seorang Dominikan, biarawan Dominikan. Dua itu Stephen Langton sama Kardinal de Hugo. Begitu. Bapak tahu nggak Pak, kalau sebenarnya Lutheran aja menggunakan 10 perintah lainnya aja versi Agustinus loh.
Berarti keluarannya di kitabnya abang tuh beda bang gitu ya bang isinya. Maksudnya di Nggak mana? masuk pula, percuma aku jelasinnya ya. Gini loh kak, Gimana? kakak udah jelaskan kan tadi yang punya urutan Katolik itu kan Pak, ditulis saya sama tanya, Protestan itu ada abad keberapa sih, Pak? bang. Kalau abang tanya begitu Enggak, terlalu- enggak, sebentar. Untuk membuktikan omongan Bapak, keluaran kitab suci kami beda itu, saya tanya Bapak dulu. Protestan itu ada abad keberapa? bang, kalau abang tanya begitu tuh Pak, kalau Anda bertanya kami jawab. Giliran kami tanya balik, kenapa Anda nolak? Tinggal dijawab. Protestan itu ada abad keberapa? Coba dijawab dulu. Karena imam Katolik yang heresi nanti yang membawa kitab itu ke kalian. Jadi jangan laga-lagaan, oh keluaran kitab Katolik itu beda ya bang. Jangan gaya-gayaan. Martin Luther itu imam Katolik yang membelot. Romo Katolik dia, Agustinian dia. Karena dia biarawan Agustinian, makanya anaknya dia. Iya. Nah coba Bapak jawab dulu. Tadi kan sudah dijawab Anda, sekarang kita gantian. Saya tanya, Protestan itu berdiri abad keberapa Pak? Atau aliran Bapak itu berdiri tahun berapa? Itu saja dulu. bang, aku hanya pengen pastikan aja bang, keluarannya abang tuh bunyinya sama nggak sama yang punya Protestan gitu loh, gitu aja wes. Sekarang saya tanya Bapak, oke, masih ke ayat itu. Sekarang saya tanya Bapak, di ayat keluaran itu, apakah perempuan sama dengan harta? Bang, nggak usah terlalu jauh. Kita masih bahas itu. Kita masih bahas 10 itu. Saya tanya, apakah perempuan sama dengan harta? Karena Protestan menyamakan soalnya. Aku hanya ingin memastikan aja bang. Pak, sebentar. Bapak kan memastikan nomornya. Saya pastikan nomor Bapak juga. Sekarang saya tanya. Di 10 perintah Allah, kenapa Protestan menyamakan perempuan dengan harta benda, Pak? Abang ini terlalu jauh. Padahal aku pengen tanya simpel tuh loh bang. Aku kan udah nyambung kan. Sudah dijawab pertanyaanmu. Gantian. Ya, Pertanyaanmu sudah dijawab. Sekarang gantian. Di Protestan 10 perintah Allah, di nomor 10 kenapa disamakan wanita dengan sapi, kambing? Kenapa? kalau memang di tempatnya abang tuh tulisnya lalu Allah mengucapkan segala firman ini, ya sudah titik aja gitu loh. Kalau kami memisahkan perempuan dan kambing, Pak. Kenapa di Protestan disamakan kambing dan Udah perempuan, nggak jelas. Intinya kalian nggak mau Nih ketemu. Pak, saya baca ini ya. Nih sebentar Pak, saya tunjukkan bahwa orang Protestan menyamakan perempuan dengan kambing. Sementara Santo Agustinus di dalam 10 perintah Allah Katolik itu membedakan, ya ini membedakan, dia berikan nomor 9 perempuan, ya nomor 10 kambing dan lain sebagainya. Oke, kita lihat 10 perintah Allah versinya Protestan. Ya, tadi kami sudah menjawab Anda, pemberi nomor itu adalah tokoh-tokoh Katolik. Ingat, yang memberi nomor bukan Protestan. Yang memberi ayat dan pasal bukan Protestan. Itu harus Anda catat. Kalian kan nggak tahu itu sejarahnya seperti apa. Nah, gini kan kalau faktanya dibuka kan lari. Tapi nggak apa-apa, saya berikan pengajaran yang komentar di bawah. Kenapa saya memotong omongan dia? Karena dia ngedabrus. Nggak dibiarkan ngedabrus di sini. Ngomong di sini tuh pakai fakta. Nih ya, saya tunjukkan. Mina sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Masih saja ditanya balik lagi. Oh samakah ini? Makanya saya tanya, apakah Protestan merangkum berhala di perjanjian baru dan berhala di perjanjian lama? Kalau hanya di perjanjian lama, mereka akan fokus kepada kata patung, teman-teman. Padahal sudah direvisi di dalam TB2 menjadi berhala. Coba dicek TB2. Nih, teman-teman ya. Nih, kita lihat. 10 perintah Allah menurut Agustinus, ini saya baca ya. Santo Agustinus yang diikuti oleh gereja Katolik. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, ini di dalam puji syukur dipersingkat, tetapi
mencakup isinya secara utuh. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nomor 9 guys, nih nomor 9. Santo Agustinus di ayat 17a, dia membedakan dengan ayat 17b. Makanya di Katolik nomor 9 itu jangan mengingini istri sesamamu. Coba cek sekarang. Nomor 9 di dalam gereja Katolik, jangan mengingini istri sesamamu. Dipisahkan dengan nomor 10, jangan mengingini hak milik sesamamu. Itu tadi yang saya katakan, kenapa perempuan disamakan dengan kambing. Nih, yang punya Protestan. Saya tunjukkan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Kalau di dalam ayat, itu panjang teman-teman. Disebut kambing, domba. Itu yang saya tanya tadi, kenapa kok disamakan perempuan dengan kambing? Justru Santo Agustinus memikirkan hal itu. Kenapa? Harus dipisah dong. Karena istri sama kambing tidak sama. Ya. Oke, dia bertanya, mengapa tidak persis dengan ayat itu? Karena di dalam gereja Katolik menyatukan pengertian berhala yang ada di Perjanjian Lama dengan yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, berhala itu selalu merujuk kepada mamon, uang, hawa nafsu, keserakahan. Itu. Terus Mina sudah menjawab berkali-kali, siapa yang memberi nomor 10 perintah Allah, diulang-ulang. 2 orang itu adalah tokoh gereja Katolik, teman-teman. Santo Agustinus dan Origen. Walaupun Origen di akhir hidupnya dia mengikuti aliran sesat. Ya. Itu. Makanya kita tidak biarkan dia ngomong sembarangan. Karena apa? Kita sudah memberitahukan sejarahnya. Harusnya orang itu nggak ngeyel. Justru pengen tahu. Oh terus gimana? Terus gimana? Dan tadi saya sudah bilang, pasal dan ayat itu baru ada di abad ke-15-an, teman-teman.